Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati tim penilai kinerja kepala sekolah, Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah, dan segenap Bapak Ibu Guru, Dewan Guru, pendidik dan tenaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah rahimahullah ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantunan sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga saja di hari kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat sehingga kita bisa berkumpul dengan beliau di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini akan menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga penutup dan doa. Untuk yang pertama, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan ummul kitab, dengan harapan semoga acara kita pada hari ini akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, dalam hal ini akan disampaikan oleh Ananda Kainisa Gifta. Waktu dan tempat dipersilakan.
menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsh Madrasah. Kepada segenap hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
ini dipersilakan untuk duduk kembali. Melanjutkan acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Jati Ciboroto Jombang, Bapak Abdullah Mahfuz SPD. Waktu dan tempat diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kami hormati pengawas madrasah Kecamatan Ciboroto, Bapak Anang Supandi, SPD MPDI, Ibu Dr. Hajah Umi Salamah, MPD, Komite Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah, Ibu Hajah Dewi Adilah Pertiana, MPDI, Bapak Ibu Dewan Guru MI Al-Hikmah yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan penilaian kinerja kepala madrasah tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita laksanakan ini diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibu Bapak pengawas Madrasah Kecamatan Ciboroto yang pada hari ini telah selalu wahid membina kita semuanya di MI Al-Hikmah tercinta ini. Semoga kerawan panjenengan wonten mriki bisa membawa barokah manfaat bagi madrasah kita. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di sana sini ada kekurangan yang tidak berkenan di hati, terutama Bapak Ibu pengawas. Kami mewakili Bapak Ibu guru, panitia, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi ada pesan dari Ibu Hajah Umi karena beliau ada acara. Ini merupakan sesuatu yang baik untuk kita. Ya, intinya di madrasah ini tidak ada penilaian yang menghakimi, tidak ada. Jadi di madrasah ini, apalagi pendidikan seperti ini, itu ya mungkin backgroundnya itu PKKM, tapi pembinaan. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan dilihat ya perangkatnya maupun yang lain, itu jangan takut. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang dikenakan, dibina kita itu. Oh, itu kerangannya ini Bapak Ibu. Boten yang itu bicara boten. Jadi pembinaan. Yang penting tidak dibinasakan. Apalagi Pak Anang itu masya Allah. Pada Pak Anang itu bisa kalau seperti ini resmitan ya. Tapi kalau misalkan di luar ya kita teman ya. Bapak Ibu, mungkin ini langsung lawan buku ini kami presentasi untuk ketinggian 4 tahunan nanti terus kita presentasikan beberapa suka dukanya dia. Kursi panas ini. Waktunya hanya 5 menit sampai 10 menit. Kita akan cepat. Udah selesai ya Pak. Loh, kan kok sidang nih kok ya. Iya. Lanjut Pak. Lanjut. Ayo udah, biar aku. Kenapa kami pakai PowerPoint? Karena kami kurang power dan kurang poin. Yang pertama, materi presentasi itu yang tentang profil madrasah, kemudian upaya pengembangan madrasah, manajerial dan supervisi.
kelas 1 Pak Ulil, kewirausahaan. Lanjut Pak Ulil. Profil madrasah. Nama lembaga Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah. Dulu itu Ma'arif, bunyinya Ma'arif, ikut NU. Dan sekarang juga masih NU. Dan jangan salah melakukan ke-NU-an kami. Lanjut. Kalau berdirinya tahun 1948. Belum Pak, belum. Tahun 1948. Kemudian naungannya Yayasan Al-Hikmah Jati. Yang resmi tahun 2015, resmi mendapatkan SK Kemenkumham. Alhamdulillah statusnya akreditasi A tahun 2018. Itu pun sulapan paling tapi belum kemauan sangat mempertahankan MSN itu ya. Hafal nih kalau insya Allah hafal. Kepalanya ada surat masih hafal ini. MPSN alamatnya Jati. Tagline-nya ini kami ikut tahun 2018 di kelas substantif kepala madrasah itu disuruh membuat tagline. Kita memilih Qur'ani berprestasi. Lanjut Pak Lil. Nah ini mungkin ada tulisan Bu Adila, mungkin ada yang salah. Kepala madrasah yang pernah menjabat yaitu pertama Pak Haji Komari Suud, kemudian di tengah Bapak Abdullah Muhammad yang merupakan abah dari Abah Haji Masyur Ma'rifah. Kemudian pertengahan itu ada transisi dari proses ke Bapak Haji Bali Said, itu ada Pak Abdus Salam tahun 87 sampai 2019 ya 2011. 87 ini kelahiran saya. Nanti Pak Putri kesini saya lahir ya. Kemudian 2011 2016 Ibu Hajar Dewi Adila ini pindah dari MTSN berkorban demi untuk mengabdi di MI Al-Hikmah. Alhamdulillah berjalan 6 tahun dan karena beliau harus kembali ke Satker, akhirnya terpaksa Saonomi. Ini yang kepala sekolah yang awalnya Saonomi Cabuan tahun November tahun 2016 ini kami diangkat menjadi kepala madrasah sampai sekarang dan insya Allah ini sudah 6 tahun mestinya sudah ganti ya. Mohon ganti. Ini mungkin pesan untuk Mbak Adila. Lanjut Pak Adil. Profil madrasah. Jadi tagline-nya Qur'ani berprestasi. Yang kami angkat Qur'ani ini yang pertama adalah siswa dapat membaca Al-Quran murotal mujawad dengan metode qiraati. Kemudian siswa hafal juz amma, hafal 30 juz. Alhamdulillah Bapak Ibu pengawas, ini yang sudah sedikit berapa? 11 juz. Oke. 11 juz dengan program PTPT-nya. Kemudian Asmaul Husna, doa harian, praktek sholat, wudu, tahlil, istighotsah. Kemudian pengetahuan yang sesuai dengan kurikulum madrasah. Dan alhamdulillah Quran ini di kurikulum Al-Quran Hadis, Aqidah itu sudah dikonversi di TPQ-nya. Kemudian berprestasi yang kami ambil adalah prestasi akademik maupun non akademik, keterampilan, olahraga dan seni. Ini untuk tagline-nya. Kemudian visi misi yang dicanangkan oleh para pendiri Al-Hikmah. Kasihan Abah Haji Muhammad Taufik ini Al-Fatihah. Dahulunya kan, pokoknya aku ingin ada yang sekolah ini soleh, cerdas, terampil. Pun itu intinya soleh, cerdas, terampil. Dan soleh itu susah sembarangan ini. Dalam arti soleh, cerdas, kakek-kakek terampil. Jadi bisa inovasi, terampil. Yang saya ingat cuma 3 itu. Singkus pakai sama bagus. Bosan pun dari maut. Pakai soleh, cerdas, terampil. Maut ya. Kakek-kakek sudah apa mau. Kemudian misinya, misinya itu ya mencetak siswa beriman tanpa Allah SWT melalui pengetahuan agama dan seterusnya. Oke, lanjut. Tujuannya, nah ini. Lanjut, bisa diisi. Nah, sekarang kita ke upaya pengembangan madrasah. Bapak Ibu yang kami hormati,
dari para kepala madrasah sebelumnya. Jadi kami hanya melanjutkan, termasuk program unggulan ngaji. Itu kami hanya melanjutkan dan diberi variasi-variasi teknisnya yang berbeda. Tapi intinya kami melanjutkan dari apa yang dicanangkan oleh kepala madrasah sebelumnya. Program-program strategis. Nah ini berarti ujung tombak di madrasah adalah pembelajaran yang paling inti. Walaupun kan di gedung, tapi ini pembelajarannya api. Itu alhamdulillah, insyaallah madrasah akan baik. Gedungnya mewah, tapi simulan tapi tidak berkualitas, ya nanti madrasahnya tidak akan sukses. Sebagai manusia yang profesional yang punya etos kerja tinggi. Yang kedua, pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Kami mewujudkan ini dengan adanya pelatihan-pelatihan, diklat, workshop dan lain-lain. Termasuk kemarin di tengah semester kita mendatangkan narasumber ya kemarin itu ya. Pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, sarana prasarana yang memadai. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ini sering saya sampaikan dari dawuhnya Pak Anang, sekolah sing apik ya pokoknya sekolah sing siswa akeh ya. Dipercaya masyarakat wis apik pisan. Nah, kemudian ada anak kecil, tak tanya anak kecil ini ya, ada di DPG. Saya kan waktu itu PBDB. Gencar-gencarnya cari murid. Terus tak tanya, nah kenapa nggak sekolah sini? Mau apa? Sekolahnya elek. Itulah statement yang ya membakar semangat. Ya, akhirnya wis dibongkar kabeh mungkin. Akhirnya boleh utangan mungkin ya. Alhamdulillah bisa rehab hampir 40% yang kita rehab. Kemudian yang keempat, program strategisnya adalah digitalisasi madrasah. Alhamdulillah ini yang menikmati kami Pak Ulil ya. Kalau berusaha ngomong, kalau pengen kok, pengen aku pengen varian ini karena masalah jumlahnya pas, gak ada yang komplain. Ya lo Pak, ya lo sampai ada, gua tuh tahu lagi, enak gitu kalau nggak sampai begini. Akhirnya ada namanya si Mas. Terus lagi Pak, aku pengen orang-orang ini, guru-guru ini bisa aktif ketika masuk kelas. Ya pokoknya betul Pak. Akhirnya ada absensi, dan saya bisa mengaksesnya. Setiap hari itu masuk ke HP saya, Bapak Ibu. HP saya tadi, bahkan Pak Suluh datangnya 7:30 misalkan gitu ya, telat itu masuk ke HP saya dan bisa saya share ke grup. Jadi mohon maaf dari Bapak Ibu guru itu hanya teknologi saja ya. Ada termasuk salah satunya itu. Ada LMS, Learning Management System, yang kita pakai ketika COVID ya, pandemi COVID itu, dan alhamdulillah kita pakai sampai seterusnya. Merupakan PJJ kita untuk anak-anak. Selain dari kuisis dan lain-lain. Kemudian program unggulannya ini kami memasukkan metode QRT, dan ini hanya untuk yang berminat Bapak Ibu. Jadi dari 250 siswa ini yang ikut 100 yang ikut QRT, yang 150 enggak. Jadi kita demokrasi. Jadi kita tidak mewajibkan anak-anak untuk ikut QRT. Kemudian ada tahun ini ekstra sempoa dalam bahasa Inggris. Kita bekerjasama dengan SPJ di Gerbong mungkin, SPJ USD mungkin. Kemudian ekstra beragam drum band, dari tilawah, pramuka dan lainnya yang sudah ada sejak dulu. Selanjutnya sudah 10 menit Pak Win. Ini sistem informasi madrasah kecil banget Pak Win. Ada absensi, ada RDM, ada apa itu jurnal. Tadi Pak Ibu sudah nggak ada jurnal di kelas, jadi isinya di online, ya online. Kemudian tidak ada absen manual di kelas, anak-anak sudah pakai absen digital semuanya. Tabungan pakai SmartBuy, ada notifikasi di HP orang tua. Jadi nabung 5.000 itu masuk ke notifikasi orang tua. Jadi kalau ada kesalahan langsung bisa dibenarkan di adminnya dan lain-lain normal itu.
dua, yaitu metode qiraati dan metode hafalan. Hafalan ini langsung diuruti komat-komat. Kalau qiraati ya sudah jelas metodologinya. Gurunya bersyahadah KBM sesuai metodologi dan kemitraan dengan PPQ metode qiraati al-hikmah. Jadi guru-guru kita ambil dari ustaz-ustazah PPQ al-hikmah. Kemudian metode hafalan, buat hafalannya dibuatkan guru, kemudian dibaca ulang-ulang sampai hafal. Gurunya sudah bersyahadah dan ada beberapa yang proses pembinaan. Qiraati 100 siswa, yang hafalan 150 siswa. Dan alhamdulillah tahun ini anak-anak dengan kesabaran orang tua itu pakai berbayar, Bapak Ibu. Pakai berbayar untuk ada SPP setiap bulannya untuk ngajinya. Yang sebelumnya kami ngomong-ngomong biaya. Jadi saya buat jariah itu untuk pembiayaan haji. Kemudian curhat-curhat, biaya tak cukup karena punya banyak, akhirnya orang tua mau bayar. Lanjut Pak. Nah, ini pasca dari program takfir ini yang kita kerjasama. Jadi anak-anak yang takfir itu ya memang di DPQ ya. Sampai ada yang 11 juz itu. Ada PPT persiapan takfir. Ini khotam sampai 60 kali dalam jangka waktu 1,5 tahun. Nanti setelah selesai itu PPT. Program hafal untuk qiraati. Kalau dari PPT ke PPT itu insya Allah anak akan hafal 24 bulan atau 2 tahun sudah hafal. Ya, ini sudah terjadi di mana-mana. Kita tinggal praktek saja. Lanjut. Nah, ini manajerial. Visi misi sudah tadi. Struktur organisasi nanti bisa dilihat di kertas. Kemudian ada SOP yang kita sepakati bersama untuk standar operasional prosedur. Prestasinya nanti bisa ditampilkan. Kemudian diklat-diklat termasuk yang diklat setiap semester sertifikasi. MOU kemitraan, kita punya beberapa kemitraan Bapak Ibu. Yang pertama dengan SEC, kemudian dengan qiraati, dan kebetulan kami pengurus qiraati di Jawa Tengah. Kemudian Puskesmas, kemudian kemitraan dengan apa ini? Oh iya. Kalau LKS itu kemitraan juga ya. Pokoknya yang menghasilkan ya. Dan yang lain-lain PPDB, alhamdulillah tahun ini kita dapat berapa? 40 anak ya? 39. Ini kalau dari statistiknya kita terjun bebas. Aslinya kita zamannya Bu Era itu saya lihat 300 berapa gitu. Zamannya Pak Wah terus berubah ya. Dan ini orang itu saya kan. Orang kata saya kan. Ya mungkin gak ada kepala sekolah ya. Nah, TSP bisa dilihat, kemudian TU. Alhamdulillah TU kita 3 ya, yang menangani admin pembayaran dan seterusnya. Nah, kelemahan kita di 2 poin Bapak Ibu, yaitu perpus dan laboratorium. Ini kita bentuknya yang ideal. Itu akan ini kita masih berkembang. Semoga kita bisa mempunyai perpus dan laboratorium yang memadai. SIM sudah tadi kita presentasikan. Perangkat keras, alhamdulillah ini adalah program terbaru kita Bapak Ibu pengawas. Jadi kita punya ruangan khusus multimedia. Jadi kita alhamdulillah dengan susah payah ya, butuh opo pokoknya butuh duit. Kemudian kelas. Ini bisa kita lihat nanti fotonya ini. Kemudian peraga belajar. Alhamdulillah tahun kemarin tahun ini Bu ya, kita mewakilkan Bapak Ibu guru yang ikut inovasi Pak ya, inovasi kerjasama Ma'arif dengan Australia Government ya. Ini ada Pak Faiz, Pak Arifan, Mariam, dan alhamdulillah kita dapat piagam penghargaan di Jakarta. Ya, asli ini ya. Tepuk tangan gitu. Oke. Sampai Pak Ma'ruf itu kan, Pak aku kok gak oleh ikut di piagam itu. Loh khusus Pak ke Jakarta ya. Sampai tampil di Surabaya dan peragamnya Pak Faiz ini sampai dibawa ke Jakarta. Mulai pakai sebelum Surabaya. Kok memang dan resmi ada barcode-nya. Jadi tidak bisa ditiru. Sudah ada
Lanjut. Kalau lomba kan? Belum. Tidak lomba ya? Belum. Tidak lomba belum. Belum. Nanti kalau lomba. Soalnya kita nyertai di Pak dan di kabupaten nanti provinsi nasional. Di Pak itu loh. Aku lagi wajib ikut makanya. Wajib prestasi. Ya, Bapak siap. Anak baik gurunya, kepala maupun madrasahnya. Anak itu siswanya juga. Akan kami tolong untuk baik itu, oke? Terus katanya orang buatan. Nek kepalanya di kengnya golek genteng wis kok. Link bangunan paham. Kemudian kewirausahaannya alhamdulillah ini lingkup intern saja. Jadi mungkin ya kadang-kadang ya jadi guyon. Jadi kami 1 bulannya itu mendapatkan uang masuk itu sekitar 5 juta. Ya, dari kantin, dari les, apa, alhamdulillah. Oke. Terus kemudian di LKS itu, ini jadi nggak boleh di LKS ini kemana tidak membolehkan. Dari LKS itu kita dapat 16 juta setiap semesternya dan kita sudah punya cicilan di situ 10. Jadi masih kita gunakan dan alhamdulillah masih bisa untuk kepentingan madrasah. Atas nama kita Pak. Ini atas nama kita. Masih infak ini atas nama kita. Makanya saya nggak berani terang gitu. Lanjut, yang ini sudah selesai. Nah ini provisinya. Ini tahu Ibu Haja, ini biasanya provisi ini kalau punya aku, tak tutup dengan itu. Kok kamu tak punya aku? Terus ini cendela, udah mulai bumi ya. Berarti saya gak sungkan. Kalau nyapu ini, gak boleh kalau kamu gawe ya. Itu supervisi. Tak wasi ya. Ulang ini. Itu aneh. Tak ngomong ini. Dengan terakhir. Supervisinya macam-macam, ada perencanaan pembelajaran, administrasinya, kemudian pelaksanaan di kunjungan kelas, tugas tambahan, wali kelas, siswaan, humas, surpras, yang belum dijalankan ya 5 itu. Kalau ngaku mau dibantu oleh divisi D ya. Lanjut. Prestasinya ini yang paling mungkin paling tinggi itu ketika kita mewakili KSM IPA tingkat provinsi. Waktu itu di Jombang yang kena masalah itu hanya nol semuanya itu ya. Tahun itu mewakili provinsi. Kemudian yang paling update ini langsung saya cucuk itu juara tahfidz 3 Kabupaten Perseni. Kemudian kemarin kita mendorong Scotch ya, pramuka sampai berapa piala Pak? 10. Boleh kurang terkumannya itu dewe. Dulu ada Pak Mobil namanya. Kalau dulu dua-dua dulu ada Pak Mobil itu. Saking kepinginnya piala, berarti orang itu lomba kalah. Mbak Pak, itu kok piala gede, itu sih dia. Saking kepinginnya piala. Sabun itu untuk akademiknya, ini buka konten itu ada nilai 100 ini gurunya Bu Adila waktu itu ya. Nah, sampai sekarang Bu Adila. Jadi sampai bahasa Arab nilainya 100, nggak ada yang salah. Dia tertinggi kecamatan Jogowoto. Saat itu ya Allah, kalau guru matematika nulis, ya Allah kok umur tekanan ke apa? Lanjut lah. Nah, ini Bu yang kami sampaikan tadi, hampir 40% gedung di MI5 ini kita rehab. Jadi before itu sebelumnya seperti itu. Ini sama dari Bu Adila. Kemudian karena tadi jadi elek, akhirnya dibongkar kabeh ya, dan itu yang masih proses asfalnya ya. Mohon doanya saja, semoga bisa melanjutkan. Intinya kan dulu itu gue itu bercita-cita, kepengen di sekolah aku sih fokus bisa jaga anak semuanya, gak ucul. Karena kalau misalkan ada yang di luar, ada yang kan ucul, bolongan warga. Dan cita-cita itu kita lanjutkan. Alhamdulillah cita-citanya adalah ruangan yang terus ada debatnya dan lantai 2 semuanya.
Yang depan itu untuk administrasi, perpustakaan, dan nanti ada loket pembayaran, ada ruangan khusus nanti di yang seideal mungkin. Lanjut. Nah ini metode lagi. Dari itu bercucu ya. Ya. Lagi. Ini anak-anak yang baru naik tuh seneng sekali. Kata orang tua gitu, Pak, tak leles lo gak guru, salah sampean dulu. Mari kalau lulus ujian, yo, kok tiga lelesan buku dari piye, orang tua nih, cuma diri lah. Akhirnya beli baru, sopan tak foto nggak, sopan lagi ya. Lanjut. Ini untuk jamiah kelah. Ini yang belum ada gantinya, siapa saya pulang? Saya pulang kepala itu. Lanjut. Nah ini jamaah duha. Nah ini Mas Depan ini. Ini putranya yayasan ya. Jamaah duha. Alhamdulillah anak-anak jamaahnya menang. Wah ini foto ya. Menang yuk, menang ganteng. Ini foto. Asli ini, masya Allah. Makanya kita ketika jamaah duha itu kita sepakati ono sing imami, ono sing gak sholat memang. Gitu kok ini kok nek kabeh sholat, pecah. Itulah ilmunya anak-anak yang bisa kita pegang. Lanjut. Tafsir. Kepala MIAFA Hikmah beserta Bapak Ibu dan guru terdahulu pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari senantiasa kita selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita masih bisa bersilaturahim, bisa bertemu, bisa berwajah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, baik itu kesehatan jasmani kita maupun rohani kita. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan suri terbaik kepada kita semuanya berbangsa dan ajaran Islam, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari bisa memilih mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Dan yang ketiga, saya berdua banyak-banyak mengucapkan terima kasih sekali kepada semuanya yang ada di lembaga Al-Hikmah ini yang menerima kami berdua pada saat ini dengan tangan terbuka. Ya, sambutan panjenengan semuanya, baik yang di depan maupun semuanya, mudah-mudahan dicatat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan amal yang baik. Yang selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala MI Pak Markus yang mana telah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan lembaga. Kalau tadi diminta sekitar 5-10 menit, bisa sampai setengah jam. Karena apa? Beliaunya ini kan dosen, sehingga kita ngomong banyak. Mungkin apa itu aja, kalau nggak selesai mau sampai sore siap ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi memang kami berdua dalam sini ada tugas sebagai kita yang setahun, dan kami mendapat tugas dari Pemerintah Agama Kabupaten Jombang yang tak lain adalah masalah PKKM. Memang kami tadi berangkat dan mulai jam 7 pagi di RA, setelah itu melanjutkan ke sini. Padahal sebenarnya kami ini hari ini ada acara, 3 acara sebenarnya di RA, di MI dan di Kesamben. Padahal tadi saya sudah ngomong sama Bu dokter ini, nanti diusahakan jam 10, paling lama jam 10 sudah selesai. Padahal sekarang sudah jam 11 belum selesai. Ya. Kak Lim mau dibalik, gampang ya. Kalau kita mencari
nggak bisa ngomong sama. Iya. Bapak Ibu yang sampai sekali lagi kami berdua ini sangat percaya sekali dan sangat yakin sekali bahwa lembaga MIL benar-benar sudah dipercaya oleh masyarakat. Buktinya apa? Yang pertama, saya pernah datang ke sini tahun 2010 ketika kepalanya Pak Nazuri, ketika lembaganya masih menghadap ke barat depannya masjid. Mungkin panjenengan lupa dengan saya, kalau 2010 mungkin saya masih ganteng dan sekarang sudah tidak ada rambutnya, sehingga nggak tahu nyata berapa tahun saya ke Jogojogo dan sampai saat ini alhamdulillah perubahan yang ada di lembaga MIL 5 ini setiap tahun selalu bertambah maju. Saya contoh, ketika saya pertama kali datang di Jogojogo, bertugas di Jogojogo, lembaganya seperti itu. Tapi sekarang perubahannya sudah drastis 180 derajat berkat kepemimpinan dari Bapak Akhrus. Ya mudah-mudahan setiap tambah tahun lembaga MIL ini selalu dipercaya oleh masyarakat, siswanya selalu bertambah. Dan memang begini Bapak Ibu ya, Pak Mas tadi bilang kalau saya yang penting lancar multi akeh norma, saya itu dipercaya oleh masyarakat. Tapi ditambahi Pak Mahfuz, ternyata tempatnya harus lebih baik dan bagus sehingga berubah semacam ini. Karena tempatnya seperti ini bagus. Ya mudah-mudahan dengan keadaan yang bertambah lebih bagus ini nanti anak-anak didik kita lebih condong mau sekolah di sini, tambah lama tambah tahun muridnya bertambah. Dan ini terus bentuknya dulu nggak ada AC, sekarang ada AC. Ya mudah-mudahan guru di sini tambah tahun tambah putih semuanya. Makanya pas seperti dirubah. AC-nya merah putih. Loh ya. Iya, nggak masalah. Apapun yang penting kita hidup seperti di Eropa. Coba ada nggak orang Eropa yang kulitnya hitam? Ada yang hitam itu di Afrika karena apa? Panas, di Eropa dingin karena apa? Makanya kulitnya putih itu ya mudah-mudahan 2 tahun lagi seluruh guru MIL ini putih semuanya seperti orang Eropa. Karena kenapa? Setiap ruangan pasti ada hasilnya nanti. Glowing ya, iya. Akhirnya apa? Saya juga merasa cemburu. Iya loh, cemburu. MIL kok bisa dibangun? Akhirnya apa? Kantor Kementerian KUA juga dibangun semacam itu. Cuman AC-nya hanya di kepala KUA sama stafnya KUA. Sedangkan pengawasnya tidak ada AC-nya tetap panas. Tidak apa-apa, yang penting dari luar sudah kelihatan bagus kayak di MIL. Protes. Siap melanjutkan Pak saya. Cuman begini Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, mungkin ya yang tidak bisa berubah pandangan Eropa itu hanya satu, hidupnya. Kalau Eropa maju-maju di sini tidak bisa maju. Kita kulitnya bisa berubah, bisa menyatakan apa? Di bawahnya dingin di dalam kelas, sehingga pandangan kita dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Karena dulu ya memang untuk di Kecamatan Jogojogo ini semuanya mau merubah. Pertama yang kelihatan berubah di Alimah, baik gurunya, gedungnya sudah berubah semuanya. Kantornya di depan seperti bank, iya kan? Oh iya, sudah berubah semuanya di Alimah, di Al-Ittihad, di Darussalam, di DU3, di mana? Di SMA Sari, terus di Islamia, semua sudah berubah. Yang lainnya juga berubah, tapi belum begitu frontal. Tapi yang saya sebutkan sudah frontal, sudah mulai meningkat semuanya.
di tingkat semuanya. Ya, karena apa? Semuanya terbentuk masalah dana, nanti tinggal nunggu milik. Nah, terus kita kembali kepada yang tentang masalah BKKN kali ini. Terus terang kami berdua percaya sepenuhnya dan yakin bahwa yang berkaitan dengan masalah kegiatan administrasi apapun, kalau melihat luarnya seperti ini, cakep seperti ini, kayu seperti ini, di dalamnya juga pasti bagus. Iya. Lu kan jelas kalau senang dengan siapapun pasti lihat dulu. Kalau cantik, wow, dan oke lah. Kalau lembaga bangunannya dulu. Kalau bangunannya bagus, otomatis di dalamnya juga bagus. Siapa pemimpinnya? Oleh sebab itu, yang berkaitan dengan masalah BKKN ini, kalau menurut aturan pemerintah ini nomor 58 tahun 2017, yang namanya kepala lembaga itu sampai 2 periode itu harus ganti maksimal. Tetapi kalau di swasta, kalau Batu bisa dipilih kembali, bisa sampai seumur hidup. Ya mudah-mudahan Pak Maksi ini bisa bertahan menjadi kepala lembaga MK5 ini sampai usia 60 sesuai dengan yang ada di Simpa 3. Kan gitu loh. Biasanya bisa seumur hidup. Nah, kita pertahankan aja. Karena Pak melihat kondisinya bertambah bagus. Dulu pertama kali sini lorongnya lewat sini, sebelah sini. Nah sekarang nggak buntu. Saya tadi masuk mau masuk sana, belum lewat lagi. Pindah lagi, lu kok ada makanannya, pindah lagi sini. Orang tahu iya. Sama saya itu 3 kali. Baru kambing. Yang masuk aja di sini. Kok waduh tambah terasa. Saya tadi pertama kok ruang depan kok udah dipakai. Oh mungkin ini nanti mau dibongkar lagi, mau ditinggal lagi, bisa digunakan oleh tempat yang bisa berfungsi baik untuk anak-anak didik kita. Yang dulu kan dari sebelahnya kantor, tapi kan dari dibangun, masih kosong. Gitu betul? Kelas 4B sama terputus itu. Masih digunakan. Iya, masih digunakan. Tapi nanti kan diminta lagi. Nah, ini kalau dibilangnya mudah-mudahan untuk di lembaga MK5 ini setiap tahun dananya selalu berjalan terus. Karena apa? Mungkin linknya di luar ini lagi kita-kitanya bagus. Oh iya, mudah-mudahan linknya ada lagi bertambah terus dananya bertambah banyak. Biar nanti lembaga MK5 ini bisa bertambah jaya, bertambah maju. Karena kalau tidak menyalin modal, mungkin saya contoh di lembaga yang lain yang tidak menyalin, ya stagnasi, ya itu aja, seluruh korban tidak bisa. Ya bisa membangun bisa, tapi tidak secepat seperti yang ada di sini kan yang ini kan protesnya sama di LTH, protes di Darussalam. Iya, Darussalam sudah ada hasilnya, ini terdawas ada. Gimana bener? Pak Mas dulu juga protes. Pak caranya pilih aku kepin kuning, kepin putih. Protes iya, besok pakai kayak daerah sih. Ternyata sudah terwujud alhamdulillah. Pun Pak Mas terwujud ya. Nah, terus yang berkaitan dengan masalah BKKN tadi nanti, biar tidak terlalu panjang. Langkah yang pertama kita foto bersama nanti ya. Terus nanti saya dari dokumennya saya bersama operatornya buat jalan sama dengan melihat sebentar aja nanti. Saya tidak yakin kok kalau di sini sudah bagus. Amin. Ya, nanti semacam itu ya. Terus mungkin saya melihat di hasil BKKN-nya nanti karena yang periode yang pertama, kedua, ketiga beda dengan yang keempat. Nah sekali kalau mungkin ada kekurangan atau ada kekurangan, kami bisa membenahi, bukan mendorong atau seluruh bisa membenahi. Ya. Yang namanya orang ini tidak luput dari kesalahan. Aduh, itu kok bener sih kalau salah.
Sampai itu protes belum disik masalah kok. Lu kok aku dulu iki gurung aja kurung sebentar lagi. Bila protes ini nanti dari taraf daftar nunggu kapan berangkatnya nih. Nah itu kalau protes disik awas dia. Nah, udah ini tidak biarkan terlalu panjang. Langkahnya semacam itu aja. Nanti mungkin dokter aja sama menambah sedikit. Kalau nanti saya membuat, kamu udah mundur. Tadi sekali selesai, selesainya tadi Bapak bilang Pak anakku dengan Joko sampai saya sama dengan Joko kayak wajar bilang ini dinesan praktis. Oh, podhae kabeh iki dulur konco. Saya tidak membedakan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya juga bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Anang dan Pak Anang pokoknya kita nggak usah berapa gitu ya tadi ya. Acara selanjutnya ini penutup dan doa. Sebelum doa dilaksanakan kami sebagai pembawa acara mungkin dalam hal penyampaian ada salah kata maupun hal-hal yang tidak berkenan kami sampaikan permohonan maaf. Ya. Mari sama-sama kita tutup acara kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kami mohon kepada Bapak Haji Masyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa katsiran mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimati sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بالصالحات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت أعن علينا في شكرات الموت ونجاة من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل أولادنا ذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا سلام يا عزيز يا عزيز يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu